Halo guys, kembali lagi dengan Puyes di sini. Ya, jadi di sini gue akan nge-review untuk live stream dari Wuthering Wave kemarin, 1 hari yang lalu, tentang area yang akan kita jumpai nanti, yaitu Rinasita. Jadi Rinasita ini terinspirasi dari region di Italia, yaitu namanya daerah Venesia. Bagi kalian yang belum tahu Venesia itu apa, jadi Venesia itu kota yang mana itu dia tuh banjir oleh air, selalu banjir oleh air. Jadi alat transportasinya di sana itu kebanyakan lewat perahu ya. Itu bagaimana yang sudah terlihat di apa tuh namanya trailernya untuk Rinasita sendiri. Jadi untuk latar belakangnya itu di Rinasita ini Echoes Tasya Discord itu hidup bersama manusia, mulai dari perahu, bentuknya itu ada yang mesin kasir, ada yang street performer, dan masih banyak lagi. Jadi untuk temanya sendiri memang ini mengambil tema karnaval ya, karnaval di Venesia. Lalu untuk main questnya sekarang, ya jadi main quest di sini itu dari yang kita lihat di trailernya itu sendiri itu nanti ada unsur konflik politik, yang mana itu ada kesenjangan antara kaum elit dan juga warga biasa. Nah, terus nanti serta akan ada kemungkinan bahwa Ekos yang mana itu awalnya hidup dan melindungi warga Rinasita akan menjadi gila, mungkin terpengaruh oleh sesuatu, apa ya sebutannya, bukan gila sih. Ya kita anggap aja gila ya. Dan akhirnya memberontak dari pemerintahnya si apa tuh Rinasita tadi. Lalu di sini juga kita ada kemunculan dari Proslova ya, jadi temannya si Scar itu yang kemungkinan bakal jadi antagonis nanti, kan antagonis utama dalam main story Rinasita ini. Ya, setelah itu nanti juga ada musik videonya di Rinasita ini tuh kayak mungkin kalian yang main HSR ya, itu kayak White Knight di Penacony. Jadi .tt kosongnya Penacony itu mirip kayak gitu. Dan untuk bagian favorit gue itu ya pas showcase-nya si Carlota sih. Nah, dan juga bagian Rosia pas loncat itu. Itu beatnya pas banget itu. For every note that's played, and every accolade, and every mask that hides a secretive message conveyed. And as we serenade, our characters portray this masquerade. Come with us to a place that's far beyond. Oke, sekarang selanjutnya itu nanti akan ada Resonator Showcase ya. Di sini tuh kita akan Wuthering Wave itu nge-showcase si Charlotta, yaitu DPS pistol 5 star pertama. Ya, dia tuh elemennya itu adalah Glacio, yang mana serangan dan tema karakternya itu memiliki efek tema berlian ya guys ya. Nah, lalu untuk serangan sendiri tuh sebagaimana mungkin sudah kita lihat itu dia tuh kayak fluid banget dan satisfying. Gue pribadi tuh suka, apalagi kayak karakter yang menggunakan pistol itu, wah demen banget gue. Kemudian ini kalau dari gameplaynya ya, si Charlotta ini kalau nggak salah itu bakal punya 2 ultimate itu. Kalau berdasarkan apa tuh kayak artnya itu dia ada enhance sama bukan, mungkin gue kurang tahu, nanti perlu dipastikan lagi ya guys ya. Lalu dia juga punya kayak semacam apa tuh enhance skill di sini itu. Jadi nanti apa kayak semacam apa ya skillnya kayak sniper jedar jedar gitu nanti. Ya jadi untuk weaponnya si Carlota ini tuh dia mirip seperti pistol Magnum. Jadi itu ada kayak efek berliannya gitu, pistol Magnum dengan efek berlian. Nah selanjutnya ini ada karakter si Rosia. Nah si Rosia sendiri itu kemungkinan besar bakal jadi sub DPS bintang 5 Havoc. Jadi dia tuh untuk kemampuannya sendiri bisa grouping dengan menggunakan skillnya yang kayak tornado itu. Dan dia juga punya semacam skill atau apa gue nggak tahu, basic attack atau apa itu yang mirip kayak plunging attacknya si Xiao kalau kalian main Genshin ya. Dan skill ini tuh ketika kita ganti karakter itu masih nyala. Jadi plunging attacknya itu masih nyala pas kita ganti karakter. Jadi kemungkinan itu kayak sub DPS-nya ya dari sini. Nah, ini juga ada kayak semacam apa tuh simpang siur kalau si apa tuh namanya Rosia ini itu bakal jadi buffer untuk si Avok-nya kayak Kamel dan juga si MC hitam ya. Nah, yang unik di sini itu senjatanya si apa tuh Rosia ini itu bukan dipakai sama si Rosianya sendiri, tapi dipakai sama setan peliharaannya Rosia yang ada di dalam koper ya. Dan untuk weaponnya sendiri dia itu menggunakan gauntlet yang mana itu kayak ada semacam topeng yang betulnya kayak topeng opera gitu. Dan jujur gue tuh keren sih senjatanya menurut gue. Oke, selanjutnya ini ada 5 star craftable weapon yang baru. Gue berharap aja semoga agak apes ya 5 star mohon maaf 4 starnya ini tadi, 4 star weapon yang craftable tadi.
Selanjutnya ini ada area map atau region baru. Jadi ada 8 area baru. Jadi urut berdasarkan video itu nanti akan ada Raguna City, lalu ada Nimbus Sanctum, ada Vagaceae Peninsula, dan juga ada Tassaleo Falls. Dan sini tuh ada area yang nggak di showcase di videonya itu nanti ya ada si Averardo Vault, Whirlwind Heaven, dan juga ada Pernitan Ends. Nah, di sini tuh ada apa tuh namanya di dalam videonya sendiri itu juga ada foto area dan tapi gue nggak tahu itu masuk ke area mana. Jadi kemungkinan itu di sini ada tenda besar kan. Nah, tenda besar tuh kayaknya masuk ke Raguna, mungkin bawah tanahnya si Raguna gue nggak tahu. Lalu untuk bawah air sendiri itu kemungkinan besar tuh kayaknya Penitent, tapi bisa aja salah gue. Lalu ada kota angin ya. Kota angin ini antara Whisper Wind Heaven dan Averaldo Vault. Jadi nggak tahu ya antara dua itu atau mungkin itu area lainnya. Ya mohon maaf ya, gue nggak tahu. Itu hanya prediksi gue aja berdasarkan apa tuh tematik areanya. Nah, lalu di sini ada new exploration mechanic. Kita ada eksplorasi mekanik yang baru. Jadi kita di sini tuh bisa terbang di Rinasita itu. Ingat ya, bukan gliding tapi terbang, literally terbang kayak jet gitu, kayak pesawat gitu. Nah, tapi kayaknya ini kalau berdasarkan informasi yang gue dapat di Twitter itu nggak tahu ini benar atau enggak, bisa dikoreksi lagi buat kalian yang lebih tahu. Itu kayaknya untuk terbang ini itu hanya bisa di Rinasita aja. Jadi mungkin nggak bisa kita pakai di Shanzhou. Mohon maaf, nggak bisa kita pakai di apa tuh area-area lain kayak apa tuh Blackshore dan lain-lain. Saja di sini tuh ada wing ray-nya itu bisa kita gunakan untuk naik ke angkasa, ke tempat yang tinggi gitu. Nah terus kita nanti bakal turun itu ya nggak tahu, mungkin pakai gliding atau pakai efek pesawatnya tadi itu yang flying itu tadi. Lalu di sini juga ada gondola. Jadi gondola ini tuh kayak bentuknya kayak ekos si paus. Jadi kayak nggak tahu tasnya diskos paus atau ekos paus itu, yang mana kita gunakan untuk transportasi air di apa itu namanya di Renasita. Dan gondola ini uniknya itu bisa naik air terjun ya. Jadi kita bisa apa tuh naik ke atas gitu asalkan itu air terjun. Itu keren sih untuk apa tuh namanya transportasinya. Dan ini kita juga bisa jadi kayak boneka Freddy Fazbear untuk parkour di atap dan untuk melakukan tinju mudah gitu ya untuk puzzle-nya itu kalau nggak salah di sini. Lalu juga ada puzzle baru yang mungkin kita bisa lakukan saat kita melakukan eksplorasi. Dan juga ada tactical hologram buat kalian yang ingin melatih dan menguji dan membuktikan ke teman kalian seberapa bagus skill dots kalian di sini. Oke, selanjutnya ini ada new story experience. Jadi itu mirip kayak story eventnya Shopkeeper ya. Jadi jika kalian ngerjain story questnya Shopkeeper itu kita kan kayak melakukan wall dash di sini kan. Nanti ada kereta api muncul itu mirip kayak itu. Jadi nanti akan ada wall dashing, sliding, dan juga akan ada flying. Nah, lalu di sini juga ada event web ecos ya. Buat kalian yang mungkin sampai sekarang itu sebenarnya sudah dari beberapa hari yang lalu kalau nggak salah itu untuk event web ecosnya. Jadi buat kalian yang belum ngelakuin event web ecosnya mungkin segera dilakukan. Gue nggak tahu itu sampai kapan deadline-nya. Mungkin aja sebelum 2.0 udah tutup. Jadi cepet-cepetan ya guys ya. Oke. Selanjutnya ini akan ada presentasi untuk apa itu namanya ecos baru di sini. Jadi untuk ecos barunya di sini itu ada apa tuh, ada new enemies, ada yang bentuknya kayak Shopkeeper juga ada, lalu ada yang bentuknya kayak apa tuh bentuknya kayak yang muter-muter itu kayak si Camellia nama, dan ada juga yang naga besar itu menurut gue keren banget sih itu ya. Lalu di sini ada banner. Untuk bannernya sendiri itu yang banner pertama itu adalah si Carlotta dan Zeze. Lalu yang second bannernya tuh Rosia dan Jinsi. Jadi buat kalian yang istilahnya itu mau gacha Jinsi, mungkin kalian bisa langsung gacha aja 2.0 itu sudah balik lagi bannernya. Yang gue kasihan itu kalau misalkan kalian pengen Carlotta tapi gak sabar nunggu apa tuh namanya Riran Jinsi. Itu sad banget sih itu ya. Oke, langsung aja selanjutnya itu ada companion quest untuk si Carlotta dan Rosia. Ini expected sih karena ya emang bannernya, maka sudah pasti bakal ada apa tuh namanya companion questnya. Buat kalian yang ingin ngerjain companion questnya ya silakan. Buat kalian yang enggak ya nggak usah, nggak apa-apa, nggak ada yang maksa juga. Oke, selanjutnya ada event. Untuk eventnya sendiri ini ada area event yang mana itu ada nanti ada event-event yang moto itu yang kayak di apa di versi sebelumnya.
Lalu juga ada event co-op yang mana nanti kita bisa ngelawan bos barengan bareng teman-teman kita. Lalu nanti ada combat event yang namanya lucu, John Victorio. Oke. Dan ini ada tactical hologram, Phantom Fallacy, Sentry Knock, Sentry Construct ya di sini ya. Jadi buat kalian yang ingin menguji kemampuan fighting kalian, kemampuan dodge kalian, kemampuan parry kalian, bisa langsung aja ke nyoba aja tactical hologram. Tapi jujur kayaknya si Fallacy ini bakal annoying sih. Oke, lalu juga event hamster ini juga sudah kembali, jadi lumayan buat farming astrite. Lalu untuk selanjutnya ini ada skin. Nah, skin di sini tuh kita dapat gratis skin Sanhua. Jadi buat kalian yang pingin main Sanhua tapi agak bosan, jadi mungkin ini dengan ada skin ini mungkin bisa nge-refresh ya. Jadi kayak akhirnya bisa semangat lagi main Sanhua. Lalu juga ada premium skin Jinshi. Ingat yang Jinshi ini tuh skinnya premium. Jadi kalian beli bukan dapat gratis ya. Jadi biar gak salah paham, gue luruskan lagi. Selanjutnya nanti akan ada reward untuk 1600 asteroid buat di 2.0. Lalu nanti selanjutnya ini ada QOL atau Quality of Life. Ya, jadi nanti buat kalian yang new player atau returning player, kalian bisa langsung ke Rinasita setelah selesai story 1 chapter 3. Jadi gak perlu kayak nyelesain kayak quest-quest tambahan, kayak quest-questnya itu gak perlu. Jadi setelah story 3, story 1 chapter 3, kalian bisa langsung masuk ke Rinasita. Oke, selanjutnya akan ada boss early access ya. Jadi mirip sama yang di Genshin. Jadi nanti bisa langsung farming boss tanpa perlu finish quest terlebih dahulu. Ini gede banget sih, ini huge banget ya. Jadi setelah kita dapat karakter, kita nggak perlu nyelesain quest yang mungkin 5 jam lamanya, 4 jam lamanya cuma hanya karena kalian ingin naikin level kalian kan. Itu kan ya sangat immersion breaking banget kan, kayak bikin males. Jadi akhirnya developernya Wuthering Waves ini mendengarkan kita, dan kita bisa langsung farming ke bosnya setelah kita dapat karakter yang kita inginkan, kayak contohnya si Sarota tadi. Selanjutnya, ini gue yakin ini sebagian dari kalian yang nonton video ini bakal senang sama ini sih. Kita bisa ganti kelamin untuk rover, dan ini nggak permanen ya guys ya. Maksud gue nggak permanen itu misalkan kalian udah habis ganti dari rover laki ke rover perempuan, kalian bisa ganti lagi, balik lagi ke rover laki tadi. Hanya saja ada cooldownnya guys, cooldownnya 24 jam. Jadi kalian nggak bisa habis ganti ke perempuan, dari laki ke perempuan kalian langsung ganti lagi, nggak bisa. Jadi ada cooldownnya 24 jam itu. Tapi fakta kalau kita bisa bolak-balik jadi laki dan perempuan ini huge ya. Jadi nggak hanya sekali change gitu, dan kita nggak bisa ngelakuin lagi ya. Kita bisa bolak-balik, itu bagus banget sih. Dan ini selanjutnya ini menarik banget menurut gue dan juga sangat menolong. Jadi kita bisa ngesintesis material, kita bisa crafting material tanpa perlu ke tempat sintesis atau crafting. Ingat gak kalian pas dulu itu mungkin patch sebelumnya tuh lagi habis farming, lalu kalian mau naikin level karakter dan ternyata itu kurang 1 biji buat materialnya, dan kalian harus teleport lagi ke kota itu tadi, dan juga mau crafting kan ya, sangat annoying banget ya. Oke, selanjutnya ini juga ada hubungannya dengan tadi yang ke sintesis tadi, yaitu ada conversion. Jadi ngerubah material yang gak diinginkan ke material yang kalian butuhkan ya. Jujur gue nggak tahu ini limitnya sampai kayak gimana. Untuk detailnya mungkin kalian bisa cek lagi untuk 2.0 nanti setelah update-nya muncul. Selanjutnya ini ada exploration progress interface. Jadi modelnya tuh kayak gini, semakin banyak yang ke area yang kalian unlock, nanti maka stamina terbang kalian tuh akan semakin banyak, dan juga ada kesempatan kalian buat nge-unlock hidden area. Jadi buat kalian yang ingin nge-100% kan area baru nanti Rinasita, gue rasa exploration progress interface ini bakal membantu kalian sih nanti. Oke, selanjutnya ada immersion mode ya. Ya, buat kalian yang suka showcase damage di YouTube, di TikTok atau ke teman kalian, ini sangat membantu banget ya guys ya. Jadi immersion mode itu ngehilangin UI HUD. Jadi kayak contohnya kayak map, skill, dan karakter tim dari layar itu bakal hilang. Jadi literally kayak kalian itu lihat film, lihat movie, kalian tarung ngelawan bos tanpa adanya kayak gangguan kayak map, ada kayak UI atas, ada UI bawah buat skill, karakter dan lain-lain itu hilang. Jadi benar-benar kayak full movie gitu, kayak film gitu, bersih lah, full bersih lah. Jadi itu bagus banget buat kalian yang mau showcase, screenshot, kirim ya. Oke. Dan selanjutnya ini kalian bisa ganti lagu background musik ya. Buat kalian yang mungkin nemukan kayak background musik yang kalian suka, terus kalian pengen dengarkan itu berkali-kali, kan bisa ganti di kayak semacam Ecos
yang bentuknya kayak apa tuh cowok gay itu kan bisa parani dia, lalu kalian bisa ganti musiknya di situ. Lalu juga selanjutnya ini ada Kurofair, jadi habis ini bakal ada Kurofair ya, mirip kayak apa tuh namanya Hoyoverse ya, jadi versinya Kuro ya. Gue rasa itu aja sih untuk apa tuh rangkuman dari apa tuh event Wuthering Waves, dari live streamnya Wuthering Waves di sini. Ya apabila gue ada apa kekurangan nanti kurang jelas atau apa kan bisa bahas nanti komentar ya. Terima kasih karena sudah menonton ini, jangan lupa like, comment dan subscribe. See you again, bye 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 Puyeski.